Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang merokok. Apakah merokok itu dosa? Di mana ayatnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap dan berdoa supaya setiap saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, apabila saudara merupakan perokok aktif, agar saudara terbuka hatinya untuk menerima setiap kebenaran dalam renungan kali ini. Saya tidak hendak menghakimi saudara, karena penghakiman itu hanya miliknya Tuhan. Tetapi di sini saya berusaha dan berupaya untuk menyampaikan kebenaran bagi kita semua. Merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Sudah jelas tertulis di bagian luar kemasan rokok. Asap rokok diketahui dan sudah terbukti mengandung begitu banyak racun yang tidak baik bagi tubuh. Dan rokok juga sudah terbukti menyebabkan berbagai penyakit, baik untuk perokok aktif maupun untuk perokok pasif. Pada bagian luar kemasan rokok tertulis merokok membunuhmu. Tulisan semacam ini atau peringatan semacam ini bukan hanya terdapat pada kemasan rokok yang ada di Indonesia, tetapi di seluruh dunia terdapat peringatan-peringatan, tulisan-tulisan semacam ini. Mengapa peringatan itu ditulis? Karena merokok itu memang tidak baik. Itu semacam kontrak, saudara. Kamu sudah tahu ini tidak baik. Kalau kamu beli, maka risikonya ditanggung sendiri. Jadi pembelinya lepas tangan atas tanggung jawab terhadap kesehatan saudara. Pemerintah juga memberikan peringatan itu supaya saudara tahu resikonya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pandangan Alkitab mengenai merokok itu, saudara? Di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Sementara pada kemasan rokok tertulis merokok membunuhmu. Jadi sebenarnya dari ayat firman Tuhan itu jelas tidak bersesuaian dengan kegiatan merokok. Kegiatan merokok itu membunuh diri sendiri dan juga bisa membunuh orang lain. Sedangkan Alkitab mengatakan jangan membunuh. Jadi dari segi ini merokok itu sudah dapat dikategorikan sebagai dosa. Ayat yang lain berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, orang yang merokok itu dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Dan juga tidak mengasihi orang lain. Kalau saudara merokok di rumah, saudara, di situ ada istri, ada anak, maka saudara sedang meracuni istri dan anak saudara. Kalau saudara seorang wanita, seorang istri dalam rumah tangga, jika saudara merokok, maka rokok itu meracuni anggota-anggota keluarga yang lain, suami atau anak saudara, atau bayi dalam kandungan saudara. Jadi dari sudut pandang ayat ini, merokok itu dapat dikategorikan sebagai dosa. Dosa karena kegiatan merokok itu bukan tindakan mengasihi sesama dan juga diri sendiri. Ayat yang terakhir yang ingin saya bacakan buat saudara adalah di dalam Yakobus 4 ayat 17. Tertulis demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.
Sekali lagi saudara, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu berbuat baik, tahu bagaimana harusnya berbuat baik, tapi kita tidak melakukan, maka kita berdosa, saudara. Saya yakin bahwa setiap orang yang merokok itu tahu bahwa tindakannya untuk merokok itu tidak baik. Mulai pada saat membeli rokok saja, sudah ada perasaan ini tidak baik. Hati nuraninya bergejolak, saudara. Merokok itu tidak baik. Pikirannya mengatakan merokok tidak baik. Tetapi dia beli juga. Saat dia membuka, saat dia mulai menghisap rokok itu, sebenarnya ada pergumulan di dalam batinnya bahwa merokok itu tidak baik. Dia tahu tidak baik, tetapi dilakukan. Alkitab katakan apa? Itu dosa, saudara. Itu adalah dosa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa merokok itu dosa dari segi tinjauan Alkitab. Oleh karena itu saudara, tinggalkanlah rokok, jangan merokok, kasihilah sesamamu, kasihilah dirimu, jangan membunuh, dan saudara tahu sudah bagaimana harusnya berbuat baik, maka lakukan itu, jangan merokok. Kiranya renungan pada saat ini menjadi berkat buat saudara dan saudara-saudara dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Kehendak Tuhan adalah untuk memberkati kita, memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan pada tubuh kita. Jangan rusak kesehatan itu. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Jika saudara ingin terlepas dari merokok, maka lakukan itu, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara pasti mampu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara pasti bisa terlepas. Saya akan berdoa buat saudara-saudara yang masih terikat dengan kebiasaan merokok, supaya saudara dapat terlepas. Yang terutama adalah saudara punya kemauan untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih untuk renungan pada saat ini. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, yang saat ini masih terikat dengan kebiasaan merokok, agar Tuhan Engkau menjamah mereka, menguatkan mereka, dan Engkau melepaskan mereka dari segala kebiasaan merokok ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka kekuatan, keteguhan hati untuk taat kepada kebenaran firman-Mu. Ajar kami semua, ya Tuhan, untuk berserah pada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kuasa mujizat-Mu terjadi saat ini. Pemulihan terjadi. Pertolongan-Mu terjadi bagi setiap saudara-saudara kami. Sehingga mulai hari ini, mereka terlepas dari kebiasaan merokok di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.